Welcome back to my video anak-anak satu playlist TV. Jadi channel Vero Ersin serius yang khusus membahas seputar Arsenal. Oke, kali ini gue pengen preview, bukan preview sih, review yang jelas pertandingan Arsenal lawan City yang di kandangnya City yang saya Arsenal kebanting 4-1 ya. Ya gitulah 4-1. Ya kali ini gue nggak terlalu membahas teknis terkait bagaimana proses golnya dan lain-lain, tapi lebih ke pengen curhat lah ya. Setelah sejauh ini bagaimana sih pandangan gue terhadap Mister Om Mikel Arteta gitu. Nah gini guys, cons maksud gue gitu. Ya seperti yang gue pernah sebut di preview sebelumnya, kalau kalian perlu siap-siap kalah atau perlu siap-siap kecewa lah dengan hasil ini, karena kemungkinan besar kita selalu bakal kalah di City baik di kandang maupun di tandang gitu, apalagi di kandangnya City gitu sebagai tamu gitu. Tapi yang jelas yang pengen gue highlight adalah bagaimana si Om ini sebenarnya si Om ini maksud gue tuh Mikel Arteta ya. Di sepanjang musim itu sudah berusaha yang terbaik sebenarnya terkait mental, bagaimana meningkatkan mental dan strateginya si Arsenal gitu. Which is di beberapa momen seperti ketika lawan Aston Villa dan Bournemouth dan Southampton kemarin, walaupun seri itu membuktikan bahwa he still have mentality gitu, buat nanti juara. It's good and there is a improvement from last season, tapi buat yang bener apa ya, tapi sayangnya ini tim masih untuk di momen itu, anggaplah itu momen penting yang kayak lawan Aston Villa dan lain-lain yang hampir kalah tapi akhirnya bisa menang. But di momen yang paling penting terkait perebutan gelar juara, he fail gitu, terkait di lawan Liverpool, lebih ke West Ham sama Soton lah, lebih ke West Ham sama Soton yang sayangnya tuh bisa lu dapat 2 poin lah, bahkan Liverpool sebenarnya bisa dapat 9 poin kalau di totalnya 3 pertandingan, tapi ya gimana ya, ya gitulah ya. Udah banyak dibahas bahwa Arsenal selalu di bawah sama oke, tapi kedua kayak kurang ngegas gitu, dan akhirnya berimbas kepada hilangnya 6 poin dari 3 laga sebelum City. Dan sebenarnya ini membuktikan bahwa untuk di momen paling krusial, ada momen penting tapi yang paling krusial, nah di momen paling krusial ini still fail gitu, still fail. Sehingga gue sebenarnya nggak ngelihat City sebagai, walaupun kalah itu sebagai kegagalan yang besar banget ya, tapi bagaimana gue ngelihat di 3 laga sebelum City itu ya sangat disayangkan. Padahal Liverpool performanya belum oke banget, terus lawan West Ham sama Southampton juga sebenarnya timnya nggak yang hebat banget, tapi ya gitulah, agak turun mentalitasnya gitu. Dan ya Arteta still balik lagi still good, tapi ya lagi-lagi masih gagal di partai-partai krusial gitu. Dan yang mungkin itu yang pernah gue sayangkan, kesulitan di partai krusial. Yang kedua ini mungkin yang terakhir ya, bagaimana Arteta belum apa ya, belum bisa terkait si Om ini, kayak terkait apa ya, terkait memilih pemain sih, bukan ketika yang memilih pemain ya. Kadang di satu sisi dia kayak beberapa kali memberikan pemain kesempatan, misalkan pada beberapa posisi dia kadang merotasi untuk memberi kesempatan lain, tapi di beberapa posisi dia kayak beliau si Om ini kayak belum berani ya, atau entah mungkin belum berani atau nggak mau ngambil resiko atau apa gimana, ketika di posisi tersebut pemain startingnya tuh lagi agak main jelek, misalkan Partey mungkin tetap main bagus, tapi akhir-akhir ini beberapa kali agak melakukan kesalahan yang menurut gue tuh harusnya Jorginho lah bisa dikasih kesempatan gitu ya. Terus lagi Martinelli yang agak sebenarnya Martinelli nggak yang drop banget, tapi udah agak nurun ya, tapi setidaknya berkontribusi tapi agak nurun dari sisi kontribusi non golnya ya. Non golnya itu udah nurun, tapi terus malah ya sering berkontribusi baik di gol maupun proses non golnya itu nggak dipasangin. Nah itu yang kedua. Mungkin yang terakhir ya, tadi kan berdoain yang terakhir, sorry tadi gue bilang terakhir. Yang ketiga itulah bagaimana si Om ini sebenarnya secara main taktiknya tuh udah oke lah, udah oke mantep, gue nggak sanksi, tapi hanya punya satu taktik cadangan, ini 352 itu doang. Yang sebenarnya taktik 352 ini di atas kertas doang yang formasinya itu beda, tapi secara
penyerangan, implementasi, variasi taktik apa dari di lapangan. Sebenarnya gue nggak terlalu ngerti secara bahasa taktiknya, tapi secara di lapangan gue lihat antara taktik cadangannya si Om yang 352 yang digunakan ketika hampir kalah sehingga pengen full menyerang maupun agak full bertahan dengan posisinya itu nothing yang berbeda sebenarnya. Beda kalau lu bandingin sama Ten Hag ya. Ten Hag itu walaupun mungkin formasinya 4-2-3-1 tapi dia berani nyoba-nyoba sedikit dengan Weghorst sebagai nomor 10, Luke Shaw sebagai nomor apa namanya back tengah, terus apa lagi dah beberapa Bruno sebagai nomor winger nomor kanan, terus juga Sabitzer yang biasa sebagai penopang, terus juga kadang Bruno sebagai nomornya, nah macem lah dia berani nyoba dan he can still bring the result gitu. Sedangkan kalau si Om tuh kayak still main taktiknya oke, walaupun ada taktik cadangannya yang gue bilang cuma beda formasi doang, tapi secara taktik lapangan sama aja gitu. Sedangkan kadang melakukan variasi yang lebih taktikal, misalkan mungkin lebih bermain bertahan lawan City, maupun mungkin juga misalnya lebih main counter ya, counter long ball gitu, counter press, lebih main counter terus langsung counter attack ke depan kayak lawan City mungkin bisa diupayakan, tapi he then still memilihnya gitu. Tapi terkait taktik sebenarnya bukan yang paling utama ya, because main taktiknya Arteta still bagus sebenarnya, tapi gue tuh lebih ke pemilihan pemain sih ya, pemilihan pemain dan memotivasi pemain buat di momen-momen cross tuh still perform gitu. Kalau still krusial buat gue tahun depan ya, kalau misalkan masih belum ada perbaikan daripada sisi momen krusialnya, buat gue sayang. Mungkin di musim depan we can still fight ya, yang penting mungkin nggak yang kayak musim ini yang sangat di posisi 1 terus, mungkin nggak, tapi mungkin di posisi 2 3 terus. Tapi di momen-momen krusial misalkan di kita sebenarnya di momen tersebut bisa untuk menggapai lagi, ada kesempatan peluang buat juara, mungkin kita bakal gagal lagi kalau seandainya misalnya si Arsenalnya bakal gagal lagi seandainya si Arteta tidak memperbaiki terkait apa ya, penyakit motivasinya nih, memotivasi di momen krusial. Mungkin yang momen cukup penting di biasanya di pertengahan, masih di paruh awal pertama musim, pertengahan musim ya oke lah, mungkin masih bisa fight, tapi di momen krusial ini biasanya di 10 laga terakhir itu menjadi pertanyaan apakah we can still fight or not, itu masih jadi pertanyaan gitu. Gitu sih itu aja mungkin dari gue, 3 poin pentingnya itu terkait mental di momen krusial, bukan momen penting tapi momen yang paling krusial. Yang kedua itu terkait pemilihan pemain, ini menurut gue yang paling pertama banget nih. Yang kedua ya terkait variasi taktik, tapi mau kedua nih ya oke, cukup berpengaruh lah, tapi sebenarnya gak yang begitu banget selama main taktiknya masih bagus gitu. Oke, see you in the next video ya.